Koperasi dicita-citakan sebagai salah satu pelaku ekonomi dan menjadi soko guru perekonomian nasional dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat. Kenyataannya, setelah lebih dari 7 dasawarsa kemerdekaan Indonesia, belum banyak yang patut dibanggakan baik level nasional maupun internasional. Dasawarsa terakhir pemerintah melakukan langkah strategis dengan reformasi total koperasi yang dijabarkan melalui tahapan reorientasi, rehabilitas, dan pengembangan. Reformasi dimulai pada tahun 2014 sebagai upaya mengubah orientasi pengembangan koperasi secara kualitas bukan kuantitas. Koperasi sebagai soko guru masih menjadi mimpi yang berkepanjangan. Dalam pengertian abang secara mendasar, apa sih itu koperasi? Sebenarnya koperasi kalau kita bahasa sederhana, ini sebenarnya merupakan suatu organisasi ekonomi yang bersifat kerakyatan. Jadi kalau kita boleh melihat seperti perbedaannya dengan PT, di mana PT itu kan bersifat orientasi mencari keuntungan, profit orientation. Sementara koperasi itu didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Melalui apa? Melalui hasil usaha. Nah, itulah yang membedakan antara PT dengan koperasi. Oke, mantap. Lalu pertanyaan kedua nih Bang, apakah abang sendiri menjadi anggota koperasi di salah satu koperasi atau memang hanya orang yang ngeliat-ngeliat aja? Pertanyaan bagus. Jadi memang yang namanya saya juga di bidang tersebut, untuk saya harus menjadi bagian dari koperasi yang melalui apa sebagai anggota. Tapi tidak hanya itu saja, saya pun juga menjadi pengurus salah satu koperasi. Ya lebih tepatnya di kota Bekasi juga. Kebijakan apa aja sih yang pemerintah lakukan untuk mendukung UMKM dan koperasi di Indonesia supaya tetap hidup? Oke. Jadi yang pertama saya sudah jelaskan, pada akhirnya kementerian ini saling berkaitan. Salah satunya dengan LKPP tadi terkait pengadaan barang dan jasa. Kedua, kemudian adanya kebijakan strategi pemulihan ekonomi nasional tadi melalui pemerintah pusat, yaitu skema pinjaman bunga murah. Nah, yang ketiga yang belum saya jelaskan itu adalah bagaimana untuk menstimulus UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM itu punya salah satu badan layanan umum, yaitu LLP, Lembaga Layanan Pemasaran. Kalau kamu pernah main-main ke daerah Pancawin, sekarang ada studio Space Point. Itu punya Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu sebenarnya sarana sebenarnya untuk mempromosikan barang-barang kerajinan milik UMKM itu sendiri. Oh, UMKM itu di seluruh Indonesia. Betul. Dan itu free. Benar-benar free. Pemerintah bagaimana memfasilitasi supaya UMKM ini jualan di sini. Kemudian menciptakan market. Nah, sembari memang melalui itu juga digitalisasi online juga memang didorong oleh Kemenko dalam hal pembangunan sistem. Bisa melalui marketplace, gitu, bisa melalui website sendiri. Yang tadi digitalisasi gitu-gitu ya? Betul. Jadi 3 poin itu sebenarnya pemerintah sih sudah menggalakkan ya strategi bagaimana menstimulus supaya UMKM itu bisa berkembang. Naik kelas ya ibaratnya. Banyak banget investasi bodong berkedok koperasi, dan kebetulan kemarin tuh kami sempat tahu materinya tuh. Dan kira-kira nih Bang, bagaimana respon pemerintah untuk hal tersebut? Karena kalau misalnya kita lihat, misalnya kayak kita tahu belajar koperasi ya tahu lah mana membedakan investasi bodong atau gimana. Cuma kalau untuk orang awam sulit kayak gitu. Kira-kira peran pemerintah tuh di situ kayak gimana Bang? Pada akhirnya sih yang terkena impact adalah nama koperasi itu sendiri. Betul. Padahal sebenarnya yang namanya investasi bodong atau pinjaman pinjol itu sebenarnya tidak berbadan. Koperasi itu jelas berbadan, sehingga harus dibedakan. Cuma memang trademarknya itu para pelaku kejahatan ini sering menggunakan kata-kata atau kalimat itu koperasi supaya lebih mudah. Gitu. Nah, ini perlu dibedakan nih. Gitu loh. Koperasi itu harus berbadan. Nah, di Kementerian Koperasi itu sendiri juga akhirnya mengeluarkan ada tim inspektorat jadi untuk mengawasi para koperasi ini apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur SOP dan sudah sesuai compliance atau tidak. Nah, ini selalu diatur. Ini sama halnya seperti perbankan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oke.
kurang lebih seperti itulah pemerintah melalui inspektorat untuk mengawasi beberapa koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Oh, inspektorat. Oh, sudah ada pesan untuk anak muda supaya giat berinvestasi di koperasi. Gimana, Bang? Jadi nih generasi milenial sekarang kan doyan nongkrong tuh di coffee shop, Iya. gitu kan. Ini sebenarnya menurut saya kenapa tidak ada apa ya? Harusnya sih menurut saya ini bisa jadi warna kesadaran dari komunitas ini. Anak-anak muda ini coba diskusi. Kita mau apa? Kita mau bikin apa nih? Gitu. Kita mau sama-sama sejahtera nih. Caranya seperti apa? Ya melalui koperasi. Kita fokus tujuannya mau kemana? Kita mau menciptakan apa? Terus kemudian kita jalan dasar oleh tabungan, gitu ya. PT ya. Ya betul. Pasti kan harus ada modal dasar. Nah, kemudian sama-sama lah komunitas ini membangun nih, masing-masing punya peranan gitu. Ada yang jadi pengurus, ada yang jadi pengawas, ada yang jadi manajer. Nah, dari hal-hal yang seperti ini sebenarnya menurut saya hal kecil yang bisa menumbuhkan generasi milenial punya sifat rasa gotong royong tadi melalui koperasi. Koperasi yang menjadi wadah kerjasama masyarakat dalam pembangunan ekonomi serta mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat setempat seharusnya mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun dalam hal ini, berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh narasumber langsung dari Kementerian Koperasi dan UMKM, berbagai kelemahan mendasar masih tetap mewarnai wajah koperasi serta iklim usaha yang ada juga masih terasa kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Maka, koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi lebih kuat, mandiri, berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Perlu diketahui, pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.